adalah seorang pria tua dengan kerutan di wajahnya yang mencerminkan pengalaman hidupnya. Di masa mudanya, ia adalah seorang petani sederhana. Ia bekerja keras membanting tulang agar ketiga anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Hidup tidak pernah mudah baginya, tetapi Sutomo tak pernah mengeluh. Ia percaya segala jerih payahnya akan terbayar ketika melihat anak-anaknya sukses. Namun impian itu berubah menjadi luka. Setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu, Sutomo mulai merasa terasing dari anak-anaknya. Anak sulungnya Darman, seorang pegawai kantoran yang sibuk. Anak keduanya Sri, menikah dengan seorang pedagang kaya dan tinggal di kota besar. Sedangkan anak bungsunya, Anto, baru saja menikah dan merasa terbebani oleh kehadiran ayahnya di rumah kecil mereka. "Pak, kami ini juga punya keluarga. Kalau Bapak tinggal di sini terus, kami jadi kesulitan," ujar Darman suatu malam dengan nada tegas. "Ayah bisa bantu di rumah. Ayah tidak butuh apa-apa, hanya tempat untuk tidur," balas Sutomo. Suaranya bergetar. "Sudah Pak, jangan buat kami susah," Anto menilai. Sri hanya diam, tidak berani menatap ayahnya. Akhirnya, malam itu Sutomo meninggalkan rumah dengan hati yang hancur. Ia hanya membawa beberapa pakaian tua dalam karung dan tongkat kayu untuk membantunya berjalan. Hujan turun dengan deras, tetapi tidak ada tempat baginya untuk berteduh. Hari-hari Sutomo di kolong jembatan adalah hari-hari penuh keputusasaan. Ia tidur di atas kardus bekas, beralaskan tanah yang lembab. Suara kendaraan yang melintas di atas jembatan menjadi teman malamnya. Makanannya hanya berasal dari sisa-sisa makanan yang ia dapatkan dari mengemis di pasar. Namun, di tengah kesulitan itu, Sutomo tidak pernah menyalahkan anak-anaknya. Setiap malam ia memandang bulan dan berdoa agar mereka diberi kebahagiaan. Baginya cinta seorang ayah tidak pernah pudar meski hatinya telah dihancurkan. Untuk bertahan hidup, Sutomo mulai mencari kayu bakar di hutan yang tidak jauh dari kolong jembatan. Ia menjual kayu itu ke penduduk desa dengan harga yang sangat murah. Tubuhnya yang renta seringkali gemetar karena lelah, tetapi ia tetap berusaha keras. Suatu hari saat mencari kayu bakar, Sutomo tersesat ke bagian hutan yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Di sana ia menemukan sebuah gua kecil yang terlindungi oleh semak-semak tebal. Ketika masuk, ia terkejut melihat sebuah telur besar berwarna keemasan. Telur itu sebesar semangka dan bersinar lembut di bawah cahaya matahari yang menembus daun-daun. Penasaran, Sutomo membawa telur itu pulang ke kolong jembatan. Ia merawatnya dengan hati-hati, melindunginya dari dingin malam. Beberapa hari kemudian, telur itu mulai retak. Dengan penuh rasa ingin tahu, Sutomo memperhatikan retakan yang semakin besar, hingga akhirnya dari dalam telur itu keluar seekor ular raksasa dengan sisik berwarna perak. Matanya yang besar dan berkilauan tampak cerdas, tetapi tidak menyeramkan. Awalnya Sutomo merasa takut, tetapi ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Sebaliknya, ular itu mendekat dengan perlahan dan melilitkan tubuhnya di kaki Sutomo, seolah mengucapkan terima kasih. Kau makhluk yang luar biasa," bisik Sutomo dengan suara lirih. "Mulai sekarang, aku akan merawatmu." Sutomo memberi nama ular itu Sora, yang berarti langit, karena sisiknya yang berkilauan mengingatkannya pada cahaya bintang. Kehadiran Sora membawa perubahan besar dalam hidup Sutomo. Ular itu tumbuh dengan cepat, menjadi makhluk yang gagah dan kuat. Setiap pagi, Sora menemani Sutomo ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dengan kekuatannya, Sora membantu Sutomo membawa kayu-kayu besar yang sebelumnya mustahil diangkat oleh tubuh tuannya. Tidak hanya itu, Sora juga melindungi Sutomo dari bahaya. Suatu malam, ketika seorang pemuda mabuk mencoba mencuri uang hasil kerja keras Sutomo, Sora muncul dari kegelapan dan mengeluarkan suara mendesih yang membuat pemuda itu lari ketakutan. Namun, kebersamaan mereka tidak selalu diterima dengan baik oleh orang-orang. Kabar tentang ular raksasa yang tinggal bersama seorang kakek tua mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak yang takut, bahkan ada yang menyebutnya sebagai pertanda buruk.
"Ular itu bahaya, kita harus mengusir mereka dari hutan," seru seorang penduduk desa. Meskipun demikian, Sutomo memilih untuk tidak peduli. Baginya, Sora adalah keluarga yang selama ini ia cari. Bersama Sora, ia merasakan cinta dan perlindungan yang tak pernah ia dapatkan dari anak-anaknya. Setelah semakin banyak desakan dari penduduk desa, Sutomo memutuskan untuk pindah lebih jauh ke dalam hutan. Ia membangun sebuah gubuk kecil di tepi sungai yang tenang, jauh dari hiruk pikuk manusia. Setiap pagi, Sutomo duduk di depan gubuknya menikmati suara burung dan gemercik air sungai. Sora biasanya melingkar di dekatnya, menjaga dengan setia. Dalam kesederhanaan itu, Sutomo menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Namun, mereka belum selesai. Kehidupan di hutan membawa tantangan baru, dan Sutomo harus menghadapi keputusan besar ketika rahasia tentang asal-usul Sora mulai terungkap. Hari-hari di hutan berjalan damai bagi kakek Sutomo dan Sora. Namun, kedamaian itu mulai terusik ketika kehadiran mereka menarik perhatian orang luar. Suatu pagi, Sutomo mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Ia keluar dari gubuknya dan melihat sekelompok pria bersenjata memasuki hutan. "Cari ular raksasa itu," teriak salah satu pria dengan lantang. "Kita bisa menjualnya dengan harga tinggi." Sutomo terkejut. Ia menyadari bahwa mereka datang untuk menangkap Sora. Dengan cepat, ia memanggil ular kesayangannya dan menyembunyikannya di dalam gua tempat mereka pertama kali bertemu. "Sora, kau harus bersembunyi. Jangan keluar sampai aku datang lagi," bisik Sutomo sambil menatap mata Sora yang besar dan cerdas. Sora tampak mengerti. Ia melilitkan tubuhnya sejenak di kaki Sutomo, seolah ingin mengatakan bahwa ia akan patuh. Para pemburu terus mencari jejak Sora, merusak pohon-pohon dan semak-semak di hutan. Sutomo mencoba menghentikan mereka, tetapi tubuh tuannya tak mampu melawan sekelompok pria muda yang penuh ambisi. "Kalian tidak akan menemukan apapun di sini," teriak Sutomo berdiri di depan mereka. Namun salah satu pria hanya tertawa dingin. "Kakek tua, kau pikir kami bodoh? Kami tahu ular itu ada di sini." Mereka terus mendesak hingga akhirnya menemukan gua tempat Sora bersembunyi. Ketika Sora keluar, tubuhnya yang besar dan bersinar membuat para pria itu terpana. Namun ketakutan mereka segera berubah menjadi keserakahan. "Lihat itu, kita akan jadi kaya," seru salah satu dari mereka. Sora yang selama ini melindungi Sutomo melingkarkan tubuhnya di depan pria-pria itu untuk menakut-nakuti mereka. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Mereka mulai melempari Sora dengan tombak dan panah. Sutomo yang tak bisa diam melihat ular kesayangannya disakiti, berlari ke tengah-tengah mereka. "Berhenti, jangan sakiti dia. Sora adalah keluargaku," teriaki Sutomo dengan air mata mengalir di pipinya. Namun, salah satu tombak meleset dan mengenai Sutomo. Ia terjatuh, tubuhnya yang lemah tak mampu lagi berdiri. Sora melihat tuannya terluka, mengamuk. Ia melindungi Sutomo dengan tubuhnya, menghalau para pemburu hingga mereka melarikan diri. Sora melilitkan tubuhnya di sekitar Sutomo, mencoba menghangatkannya. Namun Sutomo tahu bahwa ia adalah akhir baginya. "Sora, aku tidak akan bertahan lebih lama," bisik Sutomo dengan suara lemah. "Tapi aku bahagia. Kau memberiku cinta yang anak-anakku tak pernah berikan." Mata Sora yang besar tampak berkaca-kaca, seolah mengerti bahwa ini adalah perpisahan. Sutomo mengeluarkan tangannya yang gemetar untuk menyentuh kepala Sora. "Jangan benci manusia. Tidak semua dari mereka jahat. Hidupmu masih panjang, Sora. Jadilah penjaga hutan ini. Lindungi tempat ini seperti kau melindungiku," ujar Sutomo dengan napas tersenggal. Detik-detik terakhir hidupnya, Sutomo tersenyum. Ia memejamkan mata dengan damai, merasa bahwa ia akhirnya menemukan cinta sejati meski bukan dari manusia. Sora melingkarkan tubuhnya di sekitar tubuh Sutomo yang tak lagi bernyawa, mengeluarkan suara pelan yang terdengar seperti tangisan. Ular itu tinggal di sana sepanjang malam, menjaga tuannya untuk terakhir kalinya.
Setelah kematian Sutomo, Sora tetap tinggal di hutan itu. Ia menjaga wilayah tersebut dari para pemburu dan perusak alam. Penduduk desa yang dulu takut kini mulai menghormatinya. Mereka sering meninggalkan makanan di tepi hutan sebagai tanda penghormatan. Kisah tentang kakek Sutomo dan ular raksasa bernama Sora menjadi legenda. Banyak orang yang datang ke hutan untuk berdoa, meminta perlindungan dan keberkahan. Mereka percaya bahwa roh Sutomo hidup melalui Sora, menjaga keseimbangan alam di tempat itu. Namun, di balik semua itu, Sora tetap menjalani hidupnya dengan kesepian. Setiap malam ia kembali ke gubuk kecil di tepi sungai, tempat kenangan bersama Sutomo tersimpan abadi. Hutan itu menjadi saksi kisah cinta yang tidak biasa, cinta antara seorang kakek tua dan seekor ular yang mengajarkannya arti keluarga sejati. Kakek Sutomo, Sora merasa dunia menjadi hening. Setiap malam ia kembali ke gubuk kecil di tepi sungai berharap menemukan tuannya lagi yang tersenyum seperti biasa. Namun kenyataan itu tak ada lagi. Tubuh Sutomo telah ia kubur di bawah pohon besar di tengah hutan, tempat angin selalu berhembus lembut. Hari demi hari berlalu, dan Sora mulai menjalani peran yang Sutomo wariskan padanya. Ia menjadi penjaga hutan setiap kali pemburu mencoba memasuki hutan. Sora muncul dari kegelapan, mengeluarkan desisan keras yang membuat siapapun lari ketakutan. Namun di balik tugasnya itu, Sora menyimpan kesepian yang mendalam. Berbulan-bulan setelah kepergian Sutomo, kabar tentang ular raksasa yang menjaga hutan sampai ke telinga anak-anaknya. Darman, Seri, dan Anto mendengar cerita itu dari penduduk desa saat mereka tanpa sengaja melewati daerah itu. Ular raksasa itu menjaga kuburan seorang laki-laki tua di dalam hutan, ujar seorang penduduk. Konon katanya ular itu adalah peliharaan lelaki tersebut. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu hutan itu. Hati ketiga anak Sutomo tersentak. Mereka tahu siapa laki-laki tua itu. Rasa bersalah mulai menghantui mereka, terutama Darman yang merasa paling bertanggung jawab atas keputusan mengusir ayah mereka. Kita harus ke sana, ujar Seri dengan suara gemetar. Tapi bagaimana jika ular itu menyerang kita? Tanya Anto yang terlihat ketakutan. Kita harus mencoba. Setidaknya kita bisa meminta maaf pada ayah, meski hanya di depan makamnya, jawab Dharma dengan tegas. Ketiga bersaudara itu memasuki hutan dengan perasaan cemas. Suasana hutan terasa asing, penuh dengan suara dedaunan yang bergesekan dari angin yang dingin. Mereka melangkah semakin jauh, hingga tiba-tiba terdengar suara desisan keras dari belakang semak-semak. Sora muncul, tubuhnya yang besar dan sisik yang berkilauan terlihat seperti makhluk dari dunia lain. Matanya yang tajam menatap ketiga manusia itu tanpa berkedip, membuat mereka membeku di tempat. Seri jatuh berlutut, menangis ketakutan. Kami tidak datang untuk mengganggumu, ujarnya lirih. Kami hanya ingin meminta maaf pada ayah. Sora tampak ragu. Ia mengenali wajah-wajah itu, wajah yang pernah dilihat dari ingatan Sutomo. Perlahan, ular itu bergerak mundur, memberi jalan. Ketiga bersaudara itu saling berpandangan, lalu melanjutkan langkah mereka dengan hati-hati. Mereka menemukan makam Sutomo di bawah pohon besar, dihiasi bunga liar yang tampak masih segar. Hati mereka terasa hancur melihat gundukan tanah sederhana itu. Darman berlutut dan menyentuh tanah dengan tangan gemetar. Maafkan kami ayah, isaknya. Kami tidak pernah menghargai pengorbananmu. Kami terlalu sibuk dengan hidup kami sendiri hingga melupakanmu. Seri dan Anto ikut menangis di sampingnya. Penyesalan mereka begitu mendalam, tetapi waktu tidak bisa diulang. Ayah mereka telah tiada, meninggalkan mereka dengan luka yang tak akan pernah sembuh. Sora yang mengawasi dari kejauhan mendekat dengan hati-hati.
Ular itu melingkarkan tubuhnya di sekitaran makam, melindungi tempat itu seperti biasa. Mata besarnya menatap ketiga manusia itu, seolah memahami rasa bersalah mereka. Ketika Darman, Sri dan Anto hendak pergi, mereka menemukan sebuah peti kecil yang terkubur di dekat makam. Di dalamnya terdapat surat dan sebuah kalung tua milik Sutomo. "Anak-anakku, jika kalian membaca ini, berarti aku telah pergi. Aku tidak menyimpan dendam kepada kalian, karena aku tahu hidup tidak pernah mudah untuk siapapun. Namun ingatlah, cinta seorang ayah tidak pernah mati. Jaga satu sama lain dan jangan ulangi kesalahan yang pernah kalian buat. Aku hanya berharap kalian bahagia meski aku tidak ada di sisi kalian. Sora adalah teman terakhirku. Ia memberiku kebahagiaan yang tidak kudapat di masa-masa akhir hidupku. Jangan takut padanya, karena ia adalah penjaga, bukan ancaman. Cintaku selalu bersama kalian, ayahmu, Sutomo." Membaca surat itu membuat mereka menangis tanpa henti. Kalung tua itu yang dulu sering dikenakan Sutomo kini menjadi satu-satunya kenangan-kenangan yang tersisa. Setelah kejadian itu, Darman, Sri dan Anto memutuskan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka tidak lagi menganggap hutan sebagai tempat yang menakutkan, tetapi sebagai rumah terakhir ayah mereka. Setiap bulan mereka datang ke makam Sutomo, membawa bunga dan makanan untuk Sora. Perlahan mereka belajar menghormati ular raksasa itu yang kini menjadi simbol cinta dan pengorbanan ayah mereka. Hutan itu tetap menjadi tempat yang tenang, jauh dari gangguan manusia. Sora meskipun kesepian, merasa puas menjalankan tugasnya sebagai penjaga. Ia tahu cinta Sutomo hidup melalui hutan yang ia lindungi. Dan kehadiran anak-anak Sutomo memberinya sedikit rasa keluarga yang dulu ia miliki. Cerita ini mencerminkan bahwa cinta meskipun sering terlambat disadari, tidak pernah benar-benar hilang. Kehadiran Sora adalah bukti bahwa kasih sayang dapat melampaui batas manusia dan makhluk lainnya.